kita akan membahas soal yang sebelumnya sudah saya kasih ya, mengenai akuntansi perbankan, membuat jurnal cash teller ya. Oke, di sini saya menggunakan soal yang waktu saya berikan ini ya. Buatlah jurnal umum buku besar kas dan jurnal penyerahan uang ke head teller berdasarkan transaksi berikut pada Bank Sri Kandi cabang Klungkung. Nah, di sini kita diminta membuat jurnal umum, buku besar kas dan jurnal penyerahan uang ke head teller. Oke, berarti di sini sudah ada kunci jawabannya ya, kita bahas ya. Jadi transaksi yang pertama tanggal 1 Oktober 2021, kita tulis dulu di jurnalnya seperti biasa Bank Sri Kandi cabang Klungkung, jurnal umum cash teller periode 1 Oktober 2021. Nah. Baik. Nah, untuk transaksi yang pertama tanggal 1 Oktober. Teller meminta uang tunai kepada head teller sebesar 1 juta rupiah sebagai saldo awal cash teller. Bagaimana jurnalnya? Oke, jurnalnya mudah ya. Tentunya kas di debit kan, cash teller bertambah di debit 1 juta dan kas kantor induk berkurang di kredit 1 juta. Oke ya, mudah ya. Kas di debit 1 juta, kas kantor induk berkurang 1 juta karena sebagai awal hari, saldo awal hari kan. Seperti itu, lanjut ya. Mudah ya, nomor 1. Lanjut nomor 2. Tuan Andi membuka rekening tabungan baru dan melakukan penyetoran awal sebesar 500.000. Nah, datanglah ke bank Tuan Andi, dia ingin membuka rekening tabungan baru dengan menyetorkan uang tunai sebesar 500.000. Bagaimana jurnalnya? Tentunya karena disetorkan tentunya bertambah dong kas. Ya, bertambah di debit kan. Kas di debit 500.000. Ya. Dan tabungan Andi bertambah juga kan? Bertambah juga. Tabungan Andi ini bertambahnya di kredit. Ingat ya, tabungan, giro, deposito bertambah di kredit. Jadi tabungan Andi bertambah 500.000 juga. Oke. Ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3, transaksi ketiga. Tuan Budi menarik tabungannya secara tunai sebesar 950.000. Nah, ini Tuan Budi. Kalau tadi Tuan Andi setor buka tabungan, Tuan Budi dia menarik tabungan. Tentunya bagaimana jurnalnya? Jurnalnya tabungan Tuan Budi berkurang dong, kebalikannya tadi Tuan Andi. Tabungan Tuan Budi berkurang di debit 950.000, ya kan? Nah, 950.000 dan kas berkurang di kredit 950.000. Oke ya. Jadi kebalikannya transaksi setoran. Kalau setoran kas di debit, tabungan di kredit. Kalau penarikan tabungan di debit dan kas di kredit. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, yang nomor transaksi keempat. Nyonya Cinta melakukan transfer ke bank lain dengan mendebit rekening tabungannya sebesar 800.000 dan dikenai biaya transfer 10.000. Oke, berarti ini transaksi transfer. Tapi kita perhatikan ini ke bank yang sama atau beda bank. Ke bank lain, tidak disebutkan ini apakah bank BCA, apakah bank BNI, apakah bank BPD misalnya. Tidak ya, tapi ke bank lain artinya beda bank intinya. Dengan mendebit rekening tabungannya sebesar 800.000. Ini udah dikasih tahu di debit katanya tabungannya, artinya dikurangi tabungannya, ditransfer ke rekening lain beda bank dan dikenai biaya transfer 10.000. Bagaimana jurnalnya? Kita ingat ya, tabungan Cinta dulu berkurang. Berkurangnya berapa? Tentunya berkurangnya 800.000 ditambah dengan biaya transfer kan 10.000, berarti berkurangnya 810.000. Ya, tabungan Cinta ini berarti tabungan Cinta di debit sebesar 810.000 dari 800.000.
transfer nominalnya dan 10.000 biaya transfernya, jadi 810.000. Kemudian ditambah jurnal yang selanjutnya adalah karena ini beda bank, kita gunakan akun giro Bank Indonesia ya, karena kita tidak langsung ke bank bersangkutan karena beda bank, kita melalui Bank Indonesia. Jadi giro Bank Indonesia dikredit sebesar 800.000 rupiah. Dan ada di sini biaya transfer. Nah, biaya transfer ini diakui sebagai apa oleh bank? Kalau kita biaya disebutnya, tapi kalau bank diakuinya sebagai pendapatan, betul ya? Jadi pendapatan transfer ya. Oleh bank dianggap sebagai pendapatan transfer sebesar 10.000, kan pendapatan bertambah di kredit ya. Pendapatan transfer bertambah di kredit 10.000. Nah, jadi tabungan cinta di debit 810.000, giro Bank Indonesia di kredit 800.000 maaf. Dan pendapatan transfer di kredit 10.000. Apakah sudah selesai? Nah, ini ada jurnal tambahannya, ingat ya. Kalau transfer ke bank lain ada kata-kata ke bank lain atau ke beda bank. Ya, artinya dari Bank Sri Kandi ke Bank Arjuna misalnya, ke bank yang lain intinya. Nah, ada jurnal tambahan yaitu clearing. Nah, clearing ini artinya pemindah bukuan antar bank ya, melalui Bank Indonesia. Walaupun clearing ini dicatat, tapi dia tidak berpengaruh karena langsung di debit dan dikreditkan juga ya. Ya, jadi di debit dulu, clearing di debit, artinya transaksi clearing ini pemindah bukuan antar bank melalui Bank Indonesia. Jadi kalau ada giro Bank Indonesia otomatis ada clearing di bawahnya. Clearingnya berapa? Clearingnya sejumlah nominalnya yaitu 800.000 di sini ya. 800.000 di debit dan clearing di kredit 800.000. Nah, jadi transaksi beda bank di sini ada jurnalnya seperti berikut ya. Nah, tabungan cinta di kredit di debit 810.000, giro Bank Indonesia di kredit 800.000, pendapatan transfer di kredit 10.000, clearing di debit 800.000 dan clearing di kredit 800.000. Seperti itu. Oke, jelas ya. Lanjut ke transaksi kelima. Tuan Jonathan melakukan transfer kepada Tuan Ginting sesama nasabah Bank Sri Kandi Kelungkung lewat pendebatan rekening tabungannya sebesar 1.400.000 dan tidak dikenai biaya transfer. Bagaimana jurnalnya? Karena sama banknya ini kan ya, mudah sekali kalau sama, berarti tinggal tabungan Jonathan ini kan ditransfer, berarti tabungan Jonathan berkurang di debit 1.400.000 dan tabungan Ginting bertambah di kredit 1.400.000. Mudah ya. Oke, lanjut. Tabungan transaksi ke-6 kita baca. Tuan Dani membuka rekening deposito berjangka 1 bulan dengan nominal 5 juta melalui pendebetan rekening tabungannya ya, dengan mendebet saldo rekening tabungannya. Artinya di sini Tuan Dani punya tabungan dan mau dipindahkan ke rekening depositonya ya. Jadinya bagaimana jurnalnya? Tentunya tabungan berkurang dong. Nah, tabungan karena mau dipindah bukukan berarti tabungan di debit. Nah, betul ya, tabungan di debit. Tabungan Dani 5 juta di debit dan dia membuka apa? Deposito 1 bulan Dani di kredit sebesar 5 juta. Seperti itu ya. Jadi kalau pembukaan deposito dengan memindah bukukan tabungan, jurnalnya tabungan di debit dan deposito jangka waktu 1 bulan di kredit. Seperti itu, sebesar 5 juta rupiah. Oke, lanjut ya. Transaksi ke-7. Oke, transaksi ke-7. Tuan Indro mendapat transfer dari rekening Tuan Dono, dari rekannya Tuan Dono sebesar 750.000. Nah, ini sama ya, seperti yang tadi Jonathan nih. Langsung berarti tabungan siapa? Tabungan Dono ya. Berkurang karena mau ditransfer ke Indro kan. Tabungan Dono berkurang 750 di kredit. Di debit, maaf. Tabungan Dono di debit 750.000 dan tabungan Indro bertambah di kredit 750.000. Seperti itu. Oke, soal terakhir. Nyonya Santi, nasabah Bank Sri Kandi Kelungkung, melakukan transfer sebesar 600.000 kepada Tuan Adi, nasabah Bank Sri Kandi cabang Denpasar. Oke, di sini beda ya. Di sini ada cabang Denpasar. Sedangkan Nyonya Santi ini
dari cabang Kelungkung sama-sama Bank Sri Kandi. Jadi bagaimana zonanya kalau transfer beda cabang? Mudah ya, tabungan Santi berkurang dong di debit karena ditransfer kan, berkurang di debit 600.000 dan ditransfer kemana? Langsung ke rekening Tuan Adi tidak ya. Jadi di zonanya ditulis dulu RAK cabang ya, seperti itu ya, bukan ditulis tabungan Adi karena ini beda cabang, seperti ditulisnya RAK cabang. Kalau sebaliknya bagaimana? Kalau misalnya dari cabang Denpasar transfer ke rekeningnya Santi cabang Kelungkung, berarti kita sebagai bank cabang Kelungkung ini kan mencatatnya, berarti tabungan Santi bertambah dong di kredit kalau misalnya dapat transfer, dan RAK cabangnya di debit, seperti itu. Kebalikannya kalau dapat transfer dari cabang lain. Oke ya. Oke, jadi ada 3 jenis transfer. Transfer beda cabang seperti ini, transfer bank yang sama dan cabang yang sama, dan transfer beda bank ya, atau ke bank yang lain. Seperti itu. Oke, sampai di sini kita lanjut ke soal selanjutnya, apa buat buku besar ya. Nah, buku besar yang diminta kan buku besar kas ya, buku besar kas kan, berarti yang dicari yang ada kasnya dong. Nah, yang ada kasnya ada transaksi nomor berapa nih? Kas di nomor 1, 2, dan 3 ya. Ada lagi? Tidak ada yang lainnya, non tunai semua nih. Nah, yang tunai cuman 3 transaksi di awal hari aja nih. Nah, berarti yang buku besar kasnya hanya 3 dong. Nah, seperti ini ya buku besar kasnya. Seperti biasa kita tulis statusnya, banknya Bank Sri Kandi Kelungkung, alamat boleh, dan periodenya, lalu tanggalnya. Transaksi yang pertama yang ada tunainya berarti apa? Teller meminta uang tunai. Nah, yang tunai ini pertama dong di debit 1 juta. Nah, saldonya 1 juta. Terus ada lagi yang tunainya setoran awal. Nah, setoran awal 500.000 tambah dong di debit 500.000. Saldonya 1.500.000. Terus terakhir menarik tabungan secara tunai. Nah, ada tunai dikurangi, berarti kan ditarik 950.000. Jadi saldonya 550.000. Nah, ini saldo akhir dari kas teller ya. Diterima di awal 1 juta, lalu saldo akhirnya 550.000. Nah, ini di akhir dijurnal kembali untuk diserahkan ke head teller. Bagaimana jurnal penyerahan uang kasnya yang terakhir nih? Jurnal penyerahan uang dari teller ke head teller nih. Jurnalnya kebalikan dari jurnal yang awal tuh ya. Kalau awal kan kita dapat kas di debit, kas kantor induk di kredit karena dapat dari kantor induk. Nah, terakhir kita serahkan kembali ke head teller. Jadi kas kantor induknya bertambah 550.000 di debit, dan kas tellernya berkurang karena mau dikembalikan kan, 550.000. Nah ya. Oke, demikian pembahasan dari soal yang sudah saya berikan. Selanjutnya akan ada soal latihan di melalui WA. Terima kasih ya, tetap semangat dan bahagia.